Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dengan Perdana Mudatul Imamah. Ini adalah pertemuan kedua untuk materi perkuliahan fenomenologi agama. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang fenomenologinya Edmund Husserl, sekarang kita akan melanjutkan ke teori fenomenologi agama. Anda masih ingat ketika dalam diskusi saya menanyakan bagaimana Anda tahu bahwa yang benar adalah makan dengan tangan kanan? Kita akan mendiskusikan itu sebagai salah satu studi kasus tentang teori fenomenologi agama ini. Apa hubungannya ya makan dengan tangan kanan dengan fenomenologi agama? Nah, sebelumnya disclaimer dulu, teori yang akan saya jelaskan ini saya menggunakan materi dari artikel ilmiahnya Heidi Ahimsa Putra di jurnal Wali Songo. Anda bisa mengakses di sini untuk seluruh materinya atau bacaannya. Materi ini adalah sebagian kecil dari artikel tersebut untuk menjelaskan bagaimana cara memetakan fenomenologi agama, kan? Sebelumnya untuk melanjutkan fenomenologi agama, saya ingatkan dulu tentang filsafat fenomenologi yang sebelumnya kita pelajari dari Edmund Husserl, bahwa inti dari filsafat fenomenologi adalah kita sebagai peneliti diharapkan untuk memiliki empati terhadap narasumber, menahan prasangka atau prejudis, dan penilaian kita terhadap apapun yang kita lihat ketika melakukan penelitian, gitu ya. Berarti kita harus memberi ruang kepada narasumber untuk menjelaskan apa yang dia rasakan atau apa yang ia alami, gitu kan ya. Maka asumsinya adalah kita tidak bisa menilai bahwa orang ini tidak masuk akal, mana mungkin sesuatu yang tidak bisa dilihat dia percayai dan lain sebagainya. Nah, apalagi dalam fenomenologi agama, di mana kita ketahui di dalam agama itu banyak sekali hal-hal yang kalau kita menggunakan sudut pandang positifistik itu tidak mungkin untuk bisa dibuktikan ya. Kalau Anda membaca bukunya Agama Jawanya Clifford Geertz, di situ isinya adalah semua hal tentang makhluk-makhluk halus di alam sadarnya masyarakat Jawa, gitu ya. Nah, kemudian begitu juga kita kali ini akan menggunakan fenomenologi agama untuk bisa memiliki empati terhadap narasumber itu tanpa penilaian, tapi kita juga bisa bagaimana kemudian kita memetakan apa yang sudah kita temukan, karena biasanya dalam penelitian itu kan hasilnya banyak banget, gitu ya, hasilnya acak gitu. Terus bagaimana kita menjelaskan logika fenomena yang kita gunakan, logika para penganut agama tersebut atau kepercayaan tersebut dengan sudut pandang fenomenologi itu. Kemudian sebelum sampai ke teori fenomenologinya si beliau, Bapak Ahimsa Putra, di dalam artikelnya itu selain menjelaskan tentang teorinya Edmund Husserl, ada juga teori fenomenologinya namanya Alfred ya, yang untuk melengkapi teorinya si Edmund Husserl tadi yang disebut dengan intersubjektivitas atau dikenal dengan reciprocity of perspective, ya, ini bahwa setiap realitas yang dilihat itu bisa dipahami dari pengalaman berbagai orang secara bersamaan dari berbagai perspektif. Maksudnya seperti ini, misalnya keberadaan Anda diakui dengan keberadaan orang lain, atau pengetahuan Anda tentang sesuatu itu dipengaruhi oleh bagaimana Anda mendapatkan informasi itu dari orang lain, gitu. Semakin banyak orang lain bilang A terhadap Anda, maka biasanya Anda punya kecenderungan untuk mempercayai perkataan-perkataan mayoritas orang yang bertemu dengan Anda tadi. Itu yang disebut dengan intersubjektivitas. Jadi kebenaran itu tidak muncul sendiri, gitu ya, atau tidak hanya realitas itu sendiri, tapi juga hasil dari perspektif orang-orang atau perspektif subjek-subjek tadi yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi, sehingga timbul pengetahuan atau kebenaran yang kalian terima dalam kehidupan sehari-hari. Nanti salah satu contohnya adalah makan dengan tangan kanan. Nah,
Ada beberapa prinsip atau asumsi-asumsi dalam fenomenologi sebelum masuk ke teorinya Ahimsa. Di sini akan saya jelaskan 5 ya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa makhluk manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kesadaran. Kita kemarin sudah banyak membahas tentang apa itu kesadaran. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan pada manusia ini berawal dari interaksi atau komunikasi di antara mereka. Nah, ini sebagaimana ketika kalian ngomongin tentang makan dengan tangan kanan gitu ya, gimana kalian tahu yang benar dari kalau makan dengan tangan kanan? Sebagian besar kalian akan menjawab bahwa oh itu diajari oleh orang tua, diajari oleh guru, atau melihat teman makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Maka pengetahuan tentang bagaimana cara makan yang benar itu berasal dari mereka, orang tua, guru, atau teman-teman. Terus yang ketiga, kesadaran terbangun dari proses komunikasi. Nah, kadangkala kemudian setelah kalian terbiasa makan dengan tangan kanan waktu kecil gitu ya, kemudian Anda sekolah. Ketika sekolah itu Anda diajarkan mengapa Anda harus makan dengan tangan kanan. Dalam forum e-learning yang saya baca, salah satu mahasiswa menuliskan secara sangat jelas tentang dalil-dalil kenapa orang Islam harus makan dengan tangan kanan. Oh, salah satunya mungkin itu adalah sunnah Rasul gitu ya, kalau mengikuti akan mendapatkan pahala, atau kalau tidak mengikuti atau bahkan tidak menggunakan tangan kanan mungkin tidak afdol gitu ya, tidak mendapatkan keutamaan gitu. Kesadaran ini terbangun lewat proses komunikasi, lewat interaksi sosial, maka kesadaran tersebut dengan sendirinya bersifat intersubjektif tadi. Kemudian yang keempat, perangkat pengetahuan menjadi pembimbing individu. Nah, di mana yang dimaksud perangkat pengetahuan ini tadi, setelah Anda mendapatkan yang sebelumnya adalah berawal dari kebiasaan yang diajarin oleh orang tua, kemudian ditanamkanlah pengetahuan-pengetahuan atau dalil-dalil atau dogma-dogma terhadap untuk melegitimasi atau mengklaim kebenaran terhadap kebiasaan sebelumnya ini. Nah, ini yang disebut dengan pengetahuan atau kerangka kesadaran tadi, di mana perangkat ini kemudian Anda jadikan panduan gitu, membimbing menjadi sesuatu yang oke, berarti yang benar adalah makan dengan tangan kanan, makan dengan yang kiri, oh itu kurang patut, semacam itu menjadi panduan untuk membimbing perilaku individu dalam tindakan sehari-harinya. Kemudian yang kelima adalah klasifikasi. Yang dimaksud ini maksudnya adalah satu bagian dari perangkat kesadaran tersebut adalah klasifikasi atau classification, yaitu berupa kategori-kategori atau tipe-tipe dari unsur-unsur yang ada dalam kehidupan manusia. Biasanya kategori ini ya tadi ya paling mudah ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus Anda lakukan, apa yang seharusnya tidak Anda lakukan, itu diajari sejak kecil sama orang tua kalian. Oh itu dosa, nggak boleh, oh itu nanti dimarahi sama Tuhan, oh nanti masuk neraka, oh nanti masuk surga dan lain sebagainya gitu ya. Oh nanti kamu dapat hukuman jika melakukan ini, nggak boleh. Oh kamu akan mendapatkan pahala kalau melakukan ini gitu misalnya. Itu adalah klasifikasi atau kategori-kategori unsur dalam kehidupan manusia. Kemudian, nah 5 asumsi tersebut intinya bahwa realitas yang Anda terima sekarang adalah hasil dari interaksi Anda dengan segala hal di sekitar Anda, baik itu orang tua, guru, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Begitu juga jika Anda sedang melakukan penelitian, maka apa yang Anda lihat, atau mungkin ritual, atau mungkin tradisi, atau mungkin kebiasaan, atau mungkin keyakinan yang menurut Anda itu tidak masuk akal atau tidak bisa diterima oleh pendapat Anda atau kebiasaan Anda dan sebagainya, mungkin Anda bisa melihat bagaimana lingkungan atau bagaimana komunitas si narasumber tersebut, bagaimana dia mendapatkan pengetahuan itu gitu, bagaimana dia mendapatkan keyakinan itu, bagaimana dia melakukan tradisi-tradisi itu ada urutannya gitu, ada proses di mana terjadi intersubjektivitas antara dia dan orang-orang di sekitarnya gitu.
Kemudian pengetahuan yang Anda dapat dari intersubjektif tersebut membentuk klasifikasi terhadap segala sesuatu. Tadi sudah ya, klasifikasi ini menuntun Anda untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, langsung ke teorinya, fenomenologinya yang teori ini ditulis oleh Heidi Ahimsa. Dan biasanya saya juga menggunakan teori ini untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Nah, dalam agama itu kan biasanya penuh dengan simbol-simbol gitu ya, misalnya masjid, kemudian pakaian, kemudian kitab suci, simbol-simbol yang biasanya, atau mungkin jilbab yang saya gunakan, simbol-simbol keagamaan. Nah, simbol-simbol ini itu biasanya dapat merepresentasikan keyakinan atau apa yang menjadi pengetahuan, keyakinan yang kebenaran yang diyakini oleh orang tersebut. Maka hal itu dapat ditelusuri melalui 3 aspek ini. Yang pertama adalah aspek ideasional, yang kedua adalah aspek behavioral, yang ketiga adalah aspek material. Jika tidak terbaca, saya akan tuliskan di penjelasan di bawah nanti ya. Apa sih yang dimaksud dengan aspek ideasional ini? Aspek ideasional adalah saat segala hal yang menjadi cita-cita terbaik seseorang terhadap sesuatu. Misalnya seperti ini, Anda tadi soal makan dengan tangan kanan tadi ya, bahwa di dalam pikiran Anda sesuatu yang ideal adalah misalnya adalah mendapatkan pahala dari Tuhan, dari Allah gitu ya, kalau Anda beragama Muslim. Sesuatu yang ideal itu, mendapatkan pahala itu salah satunya adalah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad gitu ya, mengikuti sunnah-sunnahnya gitu. Nah, kemudian salah satu cara untuk mengikuti sunnahnya adalah cara beliau makan. Bagaimana cara beliau makan? Oh, dengan tangan kanan. Maka idealnya cara makan yang benar dan mendapatkan pahala itu bagi orang yang beriman, bagi orang muslim, maka adalah makan dengan tangan kanan. Ini adalah aspek ideasionalnya, bahwa ketika Anda mendapatkan pahala, maka Anda akan masuk surga. Nah, salah satu cara masuk surga adalah dengan mengikuti tingkah laku Nabi atau kebiasaan Nabi yang disebut dengan sunnah tadi, yaitu makan dengan tangan kanan gitu ya. Nah, ini aspek ideasional, atau apa yang Anda cita-citakan sebagai sesuatu yang sempurna, yang Anda dambakan gitu. Nah, aspek ideasional itu ada di setiap penganut agama ya, atau seseorang pasti punya cita-cita sesuatu yang dia dambakan gitu. Kenapa orang mengaji gitu? Apa yang dia idealkan dari orang yang mengaji tadi gitu kan? Mengapa Anda mengaji? Mengapa Anda membaca 1 juz Al-Quran dan setiap hari dan sebagainya? Itu pasti punya aspek yang dicita-citakan tadi, aspek yang diharapkan tadi. Nah, itu disebut dengan aspek ideasional. Nah, Anda dapat mendeskripsikan fenomena medis melalui kesadaran pelakunya. Anda bisa tanya apa yang dia inginkan, dari mana dia tahu pengetahuan itu, dan bagaimana Anda bisa berpikir bahwa itu sebagai sesuatu yang ideal dan lain sebagainya. Aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek behavioral atau tingkah laku ya. Jika Anda sudah meyakini sesuatu sebagai yang ideal, maka Anda akan mengikutinya dalam bentuk tingkah laku untuk mencapai yang ideal itu gitu. Misalnya tadi Anda yakin bahwa awalnya baru di kepala ya, di ide ya, bahwa oke, yang namanya makan yang benar adalah berpahala adalah dengan tangan kanan gitu. Nah, aspek behavioral ini untuk mengejawantahkan atau merealisasikan apa yang ada di pikiran tadi, yaitu dengan makan tangan kanan. Anda selalu menggunakan tangan kanan Anda saat makan, itu kan perilaku yang merealisasikan atau mengejawantahkan aspek ideasional tadi. Kemudian yang aspek yang ketiga adalah aspek material. Nah, biasanya jika Anda melakukan sesuatu maka dilengkapi dengan materi-materinya, misalnya dengan sendok tadi ya, piring gitu ya, kalau enggak ya minimal piring lah ya kalau makan dengan tangannya, menggunakan tangan, atau bahasa Jawanya muluk gitu ya.
Itu biasanya 3 hal ini. Begitu juga dengan pengalaman keagamaan seseorang, biasanya dilengkapi oleh aspek idenya dulu, apa yang menurut dia ideal gitu ya, apa yang dia harapkan dari mana itu asalnya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara merealisasikannya, materi-materi apa yang digunakan. Tadi misalnya ini ya, makan dengan tangan kanan, dalilnya idza kana ahadukum, itu kan ila akhiri, jika salah seorang kalian makan hendaklah makan dengan tangan kanan, jika minum hendaklah diminum dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini dalil tadi jika yang melengkapi aspek idealnya tadi. Kemudian Rasulullah melarang menggunakan tangan kiri saat makan gitu kan. Ini juga bagian dari aspek ideal tadi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian yang saya menggunakan fenomenologi tadi agama dalam meneliti tentang interaksi perempuan haid dengan Al-Quran. Yaitu ada beberapa, kan biasanya tuh kalau perempuan haid itu kan dilarang baca Al-Quran, pegang Al-Quran, menghafal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya meneliti tentang aspek ideal mereka. Kenapa sih mereka tetap membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran meskipun dalam kondisi haid gitu. Selengkapnya Anda bisa mengakses artikel ini gitu ya. Mungkin itu 3 tadi ya, ideal, behavioral, sama material. Jika ada pertanyaan nanti bisa Anda sampaikan di komentar atau langsung ke e-learning kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.